Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan bisnis model kanvas dari salah satu UMKM yang berlokasi di Kampung Talas, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Bapak Usar Rahman, Bapak Angger Aifadnan, Bapak Farhan Aryo Wibisono, dan saya sendiri, Ade Agustriana. Baik, yang pertama adalah pemaparan latar belakang mengapa kami memilih UMKM yang bergerak di sektor kerajinan tangan yang akan dipaparkan oleh Bapak Farhan Aryo Wibisono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ari Wibisono. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang eh, penguatan industri kreatif kerajinan manik-manik di Kampung Talas, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Salah satu usaha UMKM di sini yang kita ambil adalah aksesoris. Kenapa aksesoris? Karena merupakan produk yang dibuat sebagai pelengkap pakaian agar terlihat lebih menarik. Nah, aksesoris sendiri di sini juga menambah keindahan penampilan seseorang. Kegunaan aksesoris sebagai hiasan bisa bisa pula mempunyai fungsi tertentu selain hiasan. Jenis aksesoris bermacam-macam seperti bros, kalung, gelang, anting, cincin, manik-manik. Nah, selanjutnya manik-manik adalah benda yang biasanya dibentuk bulat, dilubangi dan diroceh guna menghiasi badan, dan juga itu sebagai salah satu hasil kerajinan. Hasil kerajinan merupakan salah satu bentuk kemampuan individu yang mencurahkan ide-ide kreatif di samping untuk memperoleh keuntungan berupa materi dari hasil karya yang dihasilkan. Salah satu kerajinan yang sering kita jumpai di tengah masyarakat adalah kerajinan manik-manik. Nah, selanjutnya industri kecil. Sebagai industri yang dikerjakan di rumah, penduduk yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil juga dapat diartikan sebagai usaha produktif di luar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencarian atau maupun sampingan. Nah, dibagi menjadi tiga kelompok industri. Yang pertama ada industri lokal, industri sentral, dan industri mandiri. Nah, selanjutnya tujuan dari kita mengambil penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mitra, adanya diversifikasi produk, dan juga peningkatan omset, perbaikan manajemen keuangan pada mitra sehingga kesejahteraan mitra dapat meningkat. Nah, di sini juga kita ada beberapa manfaatnya. Salah satu manfaat ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja, sumber pendapatan, pengembangan keterampilan, pemasaran global, pemberdayaan komunitas, dan juga meningkatkan kemandirian ekonomi. Selanjutnya juga ada manfaat sosial, ada juga penguatan komunitas, pelestarian budaya, edukasi, dan keterampilan. Nah, manfaat bagi lingkungan juga ada, itu ada penggunaan bahan daur ulang, praktik praktik ramah lingkungan, pelestarian sumber daya alam, mendorong ekonomi berkelanjutan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diserahkan ke rekan kami. Terima kasih. Terima kasih, Mas Farhan. Berikutnya ialah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan serta menganalisis model bisnis suatu perusahaan atau pelaku usaha secara visual. BMC atau bisnis model kanvas terdiri dari 9 komponen utama yang saling terkait, yang membantu perusahaan atau pelaku usaha untuk merancang dan memetakan cara mereka menciptakan nilai dari pelanggan mereka. Di sini kami telah merancang bisnis model kanvas untuk upaya penguatan usaha kerajinan manik-manik yang ada di Kampung Talas, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Oke, komponen yang pertama ialah customer segment. Customer segment merujuk pada kelompok-kelompok pelanggan atau audiens yang menjadi target dari bisnis kita.
Bagian ini menjelaskan siapa saja yang menjadi konsumen dari produk atau layanan yang kita tawarkan dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Segmen pelanggan kami di sini tentunya para pelanggan yang memiliki acara-acara khusus yang tentunya mereka bisa membeli produk kita dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, pelanggan komunitas seni yang memiliki jiwa kreativitas yang baik tentunya akan tertarik ketika melihat benda-benda kerajinan manik-manik yang ditawarkan. Kemudian satu lagi, pelanggan untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan seminar, keperluan workshop, dan yang lainnya. Komponen yang kedua ialah customer relationship, merujuk pada jenis hubungan yang dibangun oleh perusahaan atau pelaku usaha dengan pelanggan mereka. Bagian ini menggambarkan bagaimana pelaku usaha berinteraksi dengan pelanggan untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan nilai pelanggan. Hubungan pelanggan ini juga berfungsi untuk meningkatkan loyalitas dan pengalaman pelanggan. Dan hubungan yang terbangun antara pelaku usaha dengan customernya ialah dengan memanfaatkan media sosial, yang mana media sosial saat ini telah menjangkau berbagai kalangan, sehingga membangun hubungan melalui media sosial dirasa efektif untuk meningkatkan loyalitas dan pengalaman pelanggan. Kemudian, value proposition adalah salah satu komponen utama dalam bisnis model kanvas yang menggambarkan alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Ini adalah nilai unik yang diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka atau menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih baik atau lebih efisien dibanding dengan alternatif yang ada di pasar. Dan value dari produk kerajinan manik-manik ini tentunya ramah lingkungan karena bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang tidak mencemari lingkungan. Kemudian memiliki nilai estetika dan unik serta keanekaragaman produk. Artinya manik-manik ini bukan hanya satu jenis, melainkan ada banyak jenis seperti dompet, kemudian ada tempat pensil, tempat tisu, ada tas juga, kemudian ada lampu dan lain sebagainya. Kemudian dalam bisnis model canvas juga ada komponen bernama key activities, merujuk pada aktivitas atau tugas utama yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya dengan efektif. Key activities adalah tindakan-tindakan kunci yang harus dilakukan untuk menciptakan, memberikan, mengkomunikasikan nilai posisi kepada pelanggan, serta untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan dan menjaga operasional bisnis berjalan dengan lancar. Key activities dalam konteks usaha kerajinan manik-manik ini tentunya bahan-bahan produksi yang harus sudah tersedia ketika ada orderan masuk, kemudian proses produksi yang tidak memakan waktu lama, dan juga pada proses pemasarannya. Kemudian selanjutnya key partners, merujuk pada pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mencapai tujuan bisnis. Mereka adalah mitra atau entitas yang menyediakan sumber daya, melakukan kegiatan penting atau membantu pelaku usaha dalam mencapai model bisnis yang lebih efisien dan efektif. Reseller menjadi bagian dari key partner karena membantu pemasaran produk yang menjadi lebih luas jangkauannya. Serta pemerintah Kota Tangerang dalam event-eventnya seringkali memamerkan produk-produk UMKM lokal. Hal ini juga dapat meningkatkan pemasaran produk. Berikutnya adalah key resource, yaitu pada saat atau sumber daya penting yang dibutuhkan untuk menjalankan modal bisnis. Kemudian channel, yaitu saluran atau cara untuk menggunakan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan nilai volume proporsional kepada pelanggan atau yang menghubungkan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah cost structure, yaitu menunjuk pada semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
untuk menjalankan dan mengoperasikan modal bisnisnya. Ini mencakup berbagai pengeluaran yang diperlukan. Dan yang terakhir, reverse stream, yaitu aliran pendapatan merujuk pada cara-cara perusahaan menghasilkan uang dari berbagai sumber yang ada dalam modal bisnisnya. Saran dari kelompok kami mengenai bisnis model kanvas dari UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan. Jadi kesimpulannya adalah bisnis model kanvas membantu pelaku usaha untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis bagaimana sebuah bisnis itu berjalan dengan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berkaitan. Tentunya ini memudahkan dalam mengambil keputusan strategis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan perkembangan bisnis di masa depan. Terima kasih atas perhatian, semoga pemaparan ini dapat meningkatkan wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.